Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferry Irawan SH, pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Bank Japar. Hari ini saya ingin menjelaskan beberapa pelanggaran atau tindak pidana yang dialami oleh para nasabah leasing ya. Orang-orang yang dalam kondisi sulit, kondisi tidak mampu membayar angsuran leasing, terus kendaraannya malah digadaikan untuk menutupi angsuran dan akhirnya malah jadi ruwet gitu. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kendaraan yang masih dalam proses leasing itu tidak sepenuhnya itu milik kita ya, karena kita masih dalam proses mengangsur kepada pihak leasing. Terus kalau seandainya kita gadaikan ya, itu jelas melanggar yang namanya fidusia. Karena dalam fidusia itu kan tidak boleh kita kendaraan yang dalam proses fidusia itu kita gadaikan, kita jual, kita oper alih tanpa sepengetahuan leasing, itu tidak boleh gitu. Dan biasanya ketika nasabah yang tidak mampu membayar kepada pihak leasing ya, dia berpikir bagaimana nih supaya bisa menutupi hutang, bisa menutupi kredit angsuran terhadap leasing ya. Seringkali ada nasabah yang melakukan kesalahan, malah menggadaikan itu kendaraan ya kepada orang lain ya kan. Dan bahayanya malah kendaraan itu terkadang sering digelapin atau malah dijual lagi sama orang lain gitu. Dan ini kan malah jadi tambah masalah yang tadinya kita berpikir dengan menggadaikan itu untuk menutupi angsuran kita kan gitu ya, ternyata malah mobil yang kita gadaikan, mobil yang dalam kondisi kredit itu malah digadaikan ternyata malah digelapin sama orang lain. Ini malah jadi sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Dan proses hukumnya pun ketika kita ingin melaporkan orang yang memegang gadaian mobil kita itu dengan tuduhan penggelapan ya, andai kata kita akan laporkan ke polisi tentang penggelapan karena dia menggelapkan mobil yang unit kita itu, kendaraan kita itu, ini nggak bisa diterima sama polisi. Kenapa? Karena legal standingnya kan kita itu bukan milik kita, kendaraan itu bukan milik kita, belum milik kita sepenuhnya gitu loh. Jadi itu masih milik leasing yang sedang kita angsur, sedang kita kredit. Jadi nggak kena legal standingnya, itu nggak dapat kita gitu. Dan lagi pula kondisinya kita dalam kondisi yang memang salah juga. Karena jelas dalam undang-undang fidusia itu kan kita dilarang untuk menggadaikan ke unit kan gitu. Jadi kita melakukan kesalahan dan tentunya mereka pun melakukan kesalahan, tetapi mereka kalau misalnya kita laporkan atau kita tuntut dengan penggelapan ya nggak bisa gitu. Karena bukan legal standing yang jelas kita gitu teman-teman. Jadi kalau seandainya mungkin Bapak Ibu ada masalah dalam angsuran kredit terhadap leasing yang tidak mampu bayar atau telat ya, sebaiknya jangan digadaikan atau kita oper alih ke orang lain tanpa sepengetahuan pihak leasing, karena itu berbahaya buat kita tentunya gitu. Lebih baik kita datang ke kantor leasing ya, kita jelaskan secara baik-baik permasalahan yang sedang kita alami, bahwa kita sedang mengalami yang namanya krisis ya, kita lagi sulit dalam masalah ekonomi. Karena memang di leasing pun pasti ada pengertian atau ada kebijakan. Kita bisa minta tolong untuk dihapuskan bunga ya, kita bisa minta tolong untuk di restruktur yang seharusnya pembayaran mungkin di angka 5 juta, dengan restruktur bisa diringankan di bawah dari 5 juta kan gitu, andai kata 3 juta atau 4 juta kan gitu. Tinggal waktu pembayarannya aja yang seharusnya mungkin tinggal 1 tahun lagi ya, itu bisa digeser menjadi 2 tahun pembayarannya, cicilan sebanyak 2 tahun itu. Dan itu lebih baik daripada kita akhirnya menanggung resiko
kita gadaikan ke orang lain, terus orang lain itu menggelapkan kendaraan kita yang kita berpikir untuk menyelesaikan masalah, malah jadi timbul masalah baru gitu. Belum lagi kita harus dikejar-kejar sama leasing ya gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai akhirnya malah kita sudah jatuh tertimpa tangga, kita dikejar-kejar sama leasing juga, akhirnya kita malah terjebak sama undang-undang fidusia, bisa dipidana malah kita itu. Itu yang bisa saya jelaskan. Kalau mungkin Bapak Ibu ingin bertanya atau berkonsultasi, bisa melalui WhatsApp saya di 0812 9505 7207, atau bisa datang langsung ke kantor saya di Lembaga Bantuan Hukum Bank Japar di Jalan Haji Sabun, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.